Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai kartu pendaftaran SSCASN yang sekarang lumayan menjadi viral ya, atau menjadi polemik di kalangan Bapak Ibu para pendaftar mengenai perubahan dari yang tadinya 2 lembar menjadi 1 lembar. Bahkan banyak sekali yang bertanya ya, termasuk di grup yang saya ikuti, grup WA, bahwasannya apakah ada pengaruh mengenai perubahan dari 2 lembar ke 1 lembar, kemudian tujuannya apa, kemudian bagaimana kalau misalkan saya tidak sempat download kartu yang 2 lembar dan sekarang sudah berubah menjadi 1 lembar sehingga saya tidak punya filenya atau arsipnya. Oke, saya akan bandingkan ya mengenai perbedaan kartu pendaftaran seleksi SSCASN antara yang pertama kali yakni yang 2 lembar dengan yang 1 lembar yang terbaru ini. Oke, di sini saya sudah membuka kedua kartunya. Ini bagian yang pertama ini ya, adalah kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN yang pertama ini nih. Sebelum terjadi perubahan ke 1 lembar. Ini masih 2 lembar ya. Ini keterangannya masih 2 lembar. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah kartu yang terbaru ini sudah 1 lembar. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat signifikan di sini. Kita akan cek ya sebelum kita membedakan apa sih perbedaannya. Kita cek dari yang pertama, ini mengenai jenis seleksi, ini masih sama ya, antara yang pertama dengan yang kedua ini. Kemudian formasi ini masih sama, kemudian nomor registrasi ini masih sama, kemudian nomor identitas KTP juga masih sama, nama akun sama, nama sesuai ijazah juga ini masih sama, tempat tanggal lahir sesuai KTP dan sesuai ijazah ini masih sama, kemudian jenis kelaminnya masih sama, institusi pendidikan ini masih sama. Nah, di sini mulai ada perbedaan di akreditasi yang sebelumnya pada kartu pendaftaran yang pertama atau yang lama di kualifikasi pendidikan ini di bawah institusi pendidikan ini ada akreditasi. Meskipun di sini strip ya. Kemudian program studi dari institusi pendidikan juga di sini strip. Tetapi untuk kartu yang terbaru ini di akreditasi di bawah institusi pendidikan ini dihapus, dihilangkan. Kemudian mengenai kualifikasi pendidikan ini masih sama, kemudian nomor ijazah juga masih sama, formasi jabatan ini masih sama, kemudian kategori peserta ini kebutuhan khusus guru non-ASN ini masih sama, kemudian lokasi ujian ini masih sama. Kita scroll ke bawah ya. Nah, ini sudah saya scroll ke bawah lanjutannya. Selanjutnya di sini untuk jam pendaftaran itu masih sama. Nah, di sini mulai ada perbedaan. Kalau di bagian yang pertama, ini masih muncul persyaratan administrasi yang di sini keterangannya halaman diisi oleh petugas verifikasi berkas. Di mana di sini terdiri dari surat pernyataan, surat lamaran, KTP atau surat keterangan dari Dukcapil atau bukti identitas kependudukan lainnya. Kemudian ada ijazah, ada transkrip nilai, dan yang terakhir adalah pas foto formal terbaru. Sedangkan untuk yang terbaru, yang 1 lembar ini tidak lagi muncul tulisan persyaratan administrasi. Jadi mentok ya untuk yang terbaru ini sampai sini. Sampai tulisan, demikian data pribadi ini saya buat dengan sebenarnya sampai selesai ya di sini. Ada catatan Undang-Undang ITE. Kemudian di sini ada balai sertifikat elektronik, kemudian ada barcode di sini ya. Kita scroll lagi untuk kartu yang pertama.
Nah, di sini setelah saya scroll, setelah di atas ada tulisan persyaratan administrasi, kemudian selanjutnya di sini ada hasil verifikasi, lulus atau tidak. Kemudian keterangannya apa, tanggal verifikasinya berapa, ini petugas verifikatornya siapa, namanya siapa, kemudian tanggal verifikasi online, petugas verifikator online, namanya siapa. Nah, baru di sini, di bawahnya ini sama dengan yang terbaru ini. Ada demikian data pribadi ini saya buat sampai selesai, kemudian ada catatan di sini mengenai Undang-Undang ITE ya. Kemudian di bawahnya juga ada keterangan yang bertandakan garis putus-putus untuk digunting ini biasanya ya, untuk digunting dan ditempel pada amplop. Di mana di sini keterangannya pemerintah Provinsi Jambi, nomor registrasi ada, nama ada, kemudian jabatannya ada. Artinya, perbedaan antara kartu pendaftaran yang pertama dengan yang kedua, yang terbaru ini adalah tidak ada tulisan persyaratan administrasi dan hasil verifikasi. Oleh karena itu, di sini menjadi satu lembar ya, karena lembaran kedua, yakni untuk lembaran verifikasi, ini sudah tidak ada lagi. Kemudian, apakah berpengaruh? Kalau ini semua berasalnya dari sistem yang menentukan, maka ini tidak akan ada pengaruh apa-apa. Kemudian, kok bisa katanya ya berubah menjadi satu lembar dari yang dua lembar ini? Pemahaman saya, ini kemungkinan ya, yang awam, kalau ada kesalahan silakan dikoreksi. Karena sekarang sudah ditutup, dan sebentar lagi, mulai dari tanggal 15 besok itu sudah pengumuman apakah administrasi yang kita daftarkan, yang kita isi, sudah sesuai atau tidak. Maka dari itu, ini sudah masuk ke dalam tahapan verifikasi. Artinya, ketika yang pertama ini ada lembaran verifikasi, kemudian yang kedua itu sudah tidak ada karena ini sudah masuk ke dalam tahapan verifikasi. Jadi tidak ada lagi di sini tulisan verifikasi. Sehingga besok pada waktunya mulai dari tanggal 15 sampai waktu yang ditentukan itu saatnya pengumuman apakah berkas kita lolos atau tidak dalam seleksi administrasi ini. Jadi itu ya kurang lebih pemahaman saya yang awam, kemungkinan ya seperti itu. Kenapa di sini tidak ada lagi lembaran kedua untuk verifikasi karena sudah masuk tahap verifikasi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk pemirsa Bapak Ibu sekalian, calon ASN ya, yang sedang berharap-harap cemas apakah seleksi administrasinya lulus atau tidak. Kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan administrasi kita lolos sesuai dengan yang kita harapkan sehingga kita bisa mengikuti ujian CAT ya untuk P3K baik yang masuk kategori khusus ataupun kategori umum. Dan tidak usah khawatir kalau misalkan yang pertama yang dua lembar itu sudah tidak ada dan yang ada hanya yang satu lembar ini. Meskipun apa salahnya ya kalau saya sarankan kita sudah mendownload yang dua lembar ada, yang satu lembar ada. Jadi suatu saat dibutuhkan itu kita sudah ada, tidak ada ruginya. Kalau setiap ada perubahan kita ikutin dengan baik, kita download ya. Kemudian yang dicetak yang mana kita tunggu pengumuman berikutnya setelah ada pengumuman seleksi administrasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.